Nah, bisa nggak diperbaiki itu? Jadi banyak pekerjaan lebih penting dan berdampak positif terhadap perbaikan kesehatan daripada mencari-cari yang ujungnya menjadi beban. Ini yang kita minta kepada Bapak Presiden supaya dievaluasi. Masih ada cara lain yang lebih mudah, lebih fokus dengan biaya lebih mudah, hasilnya lebih tinggi, manfaatnya kepada bangsa dan negara, dan tidak menimbulkan beban pembiayaan yang besar. Dalam hal ini maksud saya adalah promotif preventif gitu kan. Kementerian Kesehatan itu kan bukan kementerian perobatan, bukan kementerian mengobati. Dia lebih dari sekedar mengobati. Cek kesehatan itu sejatinya adalah cek penyakit gratis kan. Karena yang diperiksa penyakitnya apa gitu. Jadi Undang-Undang Dasar kita juga adalah layanan kesehatan, bukan layanan pengobatan gitu kan. Jadi dengan belajar dari apa yang diteorisasi oleh Bloom tadi, yang dijelaskan oleh Dr. Abidin Shah, maka kita sebagai kebijakan bernegara, dalam negara kesejahteraan, ya kesejahteraan atas kesehatan rakyat itu adalah ya menata cara hidup yang baik, perilakunya dengan kondisi lingkungan yang sedemikian rupa. Lingkungan kita kan sebenarnya sehat, tetapi dibuat menjadi tidak nyaman. Dan Anda menyaksikan Just Talk, Justice Talk Show, bincang-bincang keadilan, politik, hukum, ekonomi, dan budaya bersama Hadi Priyono dari Jurnal Politik TV yang diberdayakan oleh visibangsa.com, media merdeka mencerahkan bangsa. Pemirsa, berjumpa lagi dalam bincang spesial Jurnal Politik TV, Just Talk, Justice Talk Show, bincang-bincang keadilan seputar keadilan hukum, politik, ekonomi, kesehatan, budaya, dan pendidikan. Kita lihat, kita baca di media dalam beberapa hari belakangan ini ada hal yang menarik. Menteri Kesehatan menggeber satu program pemeriksaan kesehatan gratis. Dan ini selintas sepertinya program yang wow, cukup hebat. Tapi menariknya, belakangan sejumlah media mulai menyoroti soal pemeriksaan kesehatan gratis ini. Ambil misal, tulisan yang beredar yang dibuat oleh Dr. Abidin Shah Siregar, yang bahkan secara terang benderang menyampaikan meminta pada Presiden Prabowo untuk melakukan evaluasi kembali. Nah, apa yang dimaksud oleh Dr. Abidin Shah Siregar, Ketua Observasi Kesehatan Indonesia, dan juga ada Direktur Hukum Observasi Kesehatan Indonesia dengan Muhammad Joni SHM. Dok, tulisan Anda beredar dan belakangan juga direspon oleh media lain yang mengkritisi. Karena seolah-olah kalau publik melihatnya, oh ini bagus nih, ada pemeriksaan kesehatan gratis. Tapi terakhir media juga meresponnya, lalu kalau setelah ketahuan penyakit ratusan juta orang Indonesia ini, terus mau apa? Karena ternyata berobat juga seperti kita tahu bersama, jadi susah dan terbatas. Tapi lebih dari itu, kita ingin cerita dokter ini soal tulisan yang beredar ini dari grup WA ke grup WA, ya kan, yang Anda minta Pak Prabowo untuk mengevaluasi program pemeriksaan kesehatan gratis ini. Itu gimana ceritanya, Dok? Iya, saya setuju Bung Hadi ya, bahwa program ini kesannya, wah ya, kesannya itu membela kepentingan publik ya. Tapi publik ini maunya apa? Ada beberapa kementerian urusan pemerintahan itu yang memang sebenarnya harus melakukan sesuatu berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan. Kalau kita berpikir dari aspek keinginan dan kebutuhan, ini masuk di wilayah mana? Dan ini harus benar-benar didalami. Apalagi kita melihat pemerintahan Pak Prabowo ini berada di injury time dari satu kondisi yang diinginkan menuju era Indonesia emas yang tinggal 20 tahun lagi.
Beliau insya Allah dalam keadaan sehat, karena melihat beliau energik dan pemikirannya cerdas, serta memahami betul perjalanan sejarah Indonesia sejak era Pak Harto sampai sekarang. Kita percaya sebagai rakyat Indonesia bahwa beliau itu memiliki visi yang kuat tentang bagaimana Indonesia ke depan. Nah, beliau insya Allah punya kesempatan 10 tahun. Tapi jika 10 tahun ini ya direpotin dengan program-program yang tidak berbasis kebutuhan, prioritas, dan akuntabilitas, maka energi habis, anggaran habis, tujuan belum tentu tercapai. Dan kalau sampai itu terjadi, Indonesia emas itu seperti yang banyak dipelesetkan orang, yang terjadi justru cemas. Nah, itu tentu tidak kita inginkan. Saya sebagai Ketua Umum Observasi Kesehatan Indonesia bersama kawan-kawan kita mengobservasi pemikiran ini. Apakah ini masuk di ranah mana? Apa konsekuensinya? Kalau kita perhatikan secara detail, jika pemeriksaan kesehatan atau cek kesehatan gratis CKS itu ya, CKG itu yang dilakukan setiap ulang tahun. Orang kan ulang tahun sekali setahun. Kalau penduduk Indonesia 280 juta, maka 280 juta ini akan diperiksa mulai dari sekarang sampai tahun berikut. Dan tahun berikut berulang lagi, berulang lagi, berulang lagi. Pertanyaan yang paling penting di sini, apakah kita siap melakukan itu? Satu. Kedua, apakah itu merupakan pilihan yang terbaik dari beberapa pilihan rasional yang lain? Karena dalam bidang kesehatan itu banyak pilihan, tidak satu. Pilihan yang terbaik dalam observasi kami adalah bagaimana menghidupkan fungsi deteksi yang ada di tubuh kita. Fungsi deteksi. Dan tubuh kita itu adalah detektor yang terbaik. Kenapa? Coba. Kalau kita merasa tidak nyaman dengan mata, menunjukkan ada persoalan di mata kita. Ada perasaan tidak nyaman di kaki, menunjukkan ada masalah aliran darah ke kaki. Denyut jantung yang berdebar, ada masalah dengan emosi dan gangguan lingkungan. Kalau kita ganti ini dengan pemeriksaan darah misalnya, emang bisa darah menangkap gejala? Belum tentu. Apalagi masyarakat yang menerima hasil pemeriksaan tidak teredukasi dengan apa yang dimaksud dengan laboratorium. Jangan-jangan ini nanti jadi guyonan, jadi mainan. Wah, ternyata tensi saya rendah, kelihatan ya saya nggak punya apa-apa, makanan saya nggak ada apa-apanya. Hebatan saya dong, kolesterolnya lebih tinggi ya, Tay. Iya, kamu kan orang kaya gitu. Ini kan jadi main-mainan ya. Oke, andaikan pun nanti kita temukan, emang masyarakat bisa membaca arti dari data tadi. Akhirnya apa yang terjadi? Puskesmas juga nggak tahan. Kalau kita bagi 280 juta setahun, sebulan jadi berapa itu? 114 juta orang akan diperiksa. Ya, sekitar 14 juta sebulan. Kalau sebulan dibagi sehari, itu kira-kira sekian ribu. Ya, dibagi lagi per puskesmas, katakan puskesmas tambah dengan swasta 12.000 tambah sekian, katakan 20.000, rata-rata dapat jatah 700 pemeriksaan sehari. Mabuk nggak itu semua puskesmas dan pelayanan kesehatan? Belum lagi bahan baku yang dibutuhkan untuk itu, belum lagi tenaga yang dibutuhkan itu, belum lagi jam kerja yang harus berdesakan dengan orang sakit yang datang, yang harus membutuhkan perhatian, belum lagi tugas puskesmas yang harus rumah, home visit. Lah, ini kan pemindahan beban. Dan ini bukan promosi kesehatan, ini bukan preventif. Ini justru menggeser promotif preventif, perginya ke kuratif. Nah, kalau pindah ke kuratif, rumah sakit sudah siap nggak menampung? Dokter sudah cukup atau tidak? Perbekalan kesehatan kita cukup nggak? Ingat ya, bahwa import obat kita itu 95%. Dari mana nanti? Jadi bukan hanya ini yang kita bicarakan mengeluarkan biaya, tapi efek daripada pekerjaan ini akan membengkakkan biaya dan beban kerja di mana-mana. Apakah ini tidak dipikirkan sebagai sebuah bola salju yang menggelinding memakin besar, yang kalau dimulai
tak bisa dihentikan kecuali ada pernyataan negara bangkrut seperti yang terjadi di beberapa negara lain. Nah, ini kan nggak boleh dong. Kita sebagai orang yang katakanlah tahulah sedikit tentang ini, wajar kita mengingatkan ini. Kenapa? Ada prioritas lain yang lebih penting. Kalau tadi Bung Hadi mengatakan Pak Prabowo, beliau punya concern sejak jauh sebelum terpilih akan memperhatikan anak-anak kurang gizi. Kenapa tidak ini yang kita prioritaskan dan amankan dulu? Jangan dulu yang lain. Prioritaskan ke sini. Kenapa? Begitu si anak nanti mendapat makanan yang baik, pada saat yang sama edukasi kesehatan pun akan dia dapat. Otomatis orang yang perlu pemeriksaan kesehatan pun akan menurun. Ini bagian dari kecurigaan atau katakanlah kejanggalan yang Anda sebut di tulisan Anda, bahwa jangan-jangan belum ada kajian akademik atau kajian anggaran gitu. Kita dari observasi kita khawatir itu belum melewati satu analisa akademik ya dari para ahli untuk mempertimbangkan, termasuk ahli ekonomi ya, pembiayaannya, ketersediaan anggaran. Coba hari ini tiba-tiba negara mengatakan tidak ada uang. Kalau ini terjadi di bidang kesehatan dan pada saat yang sama mandatory spending yang dulu ada ditetapkan dengan TAP MPR digugurkan oleh Undang-Undang 17 tahun 23. Sekarang kalau andaikan tidak ada anggaran di daerah, tidak ada anggaran di pusat, siapa yang bisa menolong Kementerian Kesehatan dan Kesehatan Rakyat Indonesia? Karena ketika ada TAP sudah dinyatakan minimal anggaran Kementerian Kesehatan itu 5% dari APBN, minimal 10% dari APBD di setiap kabupaten kota provinsi. Artinya ada jaminan anggaran. Tapi kalau nanti situasi keadaan darurat, siapa yang bisa mengamankan situasi ini? Dan sementara itu, dengan program cek kesehatan gratis, ini seperti yang diramalkan, tidak bisa dihentikan lagi begitu dimulai. Siapa yang mau mengatakan ini cuma 40 hari, ini cuma setahun, ini cuma 2 tahun? Tidak bisa. Begitu masyarakat terikat dengan isu itu. Dan satu lagi, kalau dikaitkan dengan kebijakan Bapak Presiden, makanya tadi Opkesindo itu berharap Bapak Presiden memperhatikan ini. Karena Pak Presiden ini kan punya visi yang namanya Asta Cita. Ya, 8 cita. Dari 8 cita itu jelas. Yang pertama adalah hak masyarakat itu diberikan. Hak apa? Kembali ke Undang-Undang 45, yaitu hak yang namanya itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagaimana bisa cerdas? Edukasi. Yang kedua dari Asta yang kedua. Kalau kita buat garis di bawah garis kerasnya di akta kedua itu, dari cita kedua itu ada kemandirian. Di mana letak kemandirian dari program ini? Yang justru terjadi ketergantungan. Jadi terus terang bahwa silakan dievaluasi. Kita tidak melarang, tapi pikirkan baik-baik. Kita mohon kepada Bapak Presiden evaluasi ulang ini karena faktor-faktor pendukung dari sebuah kebijakan ini nampaknya tidak kuat dan bahkan bisa menjadi arus balik yang bisa berdampak buruk kepada pemerintahan. Begitu, Bung Hadi. Inpres nomor 1 tahun 2025, Presiden mengisyaratkan melalui instruksinya untuk melakukan efisiensi. Menurut pandangan Opkesindo, langkah yang ditempuh oleh Kementerian Kesehatan dengan CKG-nya itu, apakah ini masuk dalam kategori efisien atau seperti apa? Iya. Bapak Presiden kita salut ya melakukan efisiensi dan beliau pantas, kita nggak usah kaget ya, karena perencanaan yang sekarang ada di tangan beliau itu kan dibuat oleh pemerintahan terdahulu ya, dengan angka-angka asumsi-asumsi yang dibuat pada masa lalu. Yang kita tahu, mohon maaf ya, masa lalu itu semuanya ada tapi minjem-minjem sana-sini ya, sumber daya utama lokal itu sangat kurang. Modalitas pembangunan itu umumnya pinjam. Jadi kalau ada bangun ABCD, pinjam. Bahkan pernah suatu hari misalnya Menteri Kesehatan ditanya, Bapak dari mana kalau APBN tidak? Oh, saya bisa melakukan pinjaman. Loh, pinjaman itu kan utang. Walaupun pinjaman oleh kementerian, tapi utang negara, siapa yang bayar?
Nah, Pak Prabowo ini sejak awal, sebelum dan setelah selalu mengingatkan aspek pembiayaan. Saya pikir ini satu hal yang sangat perlu kita beri penghormatan yang tinggi ya, bahwa di dalam mengelola pemerintahan itu salah satu dari sumber daya manajemen itu kan bukan hanya manusianya ya, tapi juga ketersediaan anggaran. Dan untuk menciptakan keberlangsungan program, tentu bukan hanya faktor manusia yang perlu tersedia. Anggaran sangat amat menentukan. Nah, beliau dengan ahlinya menghitung dengan anggaran yang ada dan membiayai semua dengan jumlah kementerian yang bertambah dan jumlah pembantu yang semakin banyak. Ini tentu biayanya sangat amat besar. Sangat amat besar. Tentu beliau sedang saya pikir bukan hanya akan melakukan efisiensi anggaran ya, boleh jadi akan terjadi efisiensi kementerian dan juga pengurangan jumlah kementerian ya, apalagi beliau baru bertemu dengan Bapak Presiden Erdogan yang kabinetnya ramping tapi justru menjulang ya, dan efisien, dikenal di seluruh dunia dengan tingkat pendapatan yang tinggi dan banyak contoh yang lain. Jepang juga begitu, Jerman juga begitu, Inggris juga begitu. Kita niru dari mana gitu ya? Barangkali beliau banyak jalan-jalan ke luar negeri ini kira-kira memperkuat argumentasinya untuk melakukan sebuah langkah politik yang penting ya. Itu bukan bidang saya, tapi itu feeling saya sebagai seorang observer, dan itu masuk di akal. Kenapa? Kita punya tujuan tahun 45, waktunya tinggal sedikit. Ketika tinggal sedikit, maka semua modalitas yang sedikit ini harus dioptimalkan. Jangan membuat program yang menciptakan ketergantungan dan tidak dapat didukung oleh anggaran yang pasti. Karena itu tepat. Saya setuju dengan pendapat misalnya, jika dikatakan 10 kementerian terkena efisiensi, sebenarnya semua harus merasa dan harus berlomba. Kami juga lakukan efisiensi. Begitu dong. Ya kan? Kami juga lakukan efisiensi. Caranya gimana? Mengurangi biaya belanja barang. Ya kan? Memperkuat SDM. Contoh misalnya, mengapa kita tidak mengambil success story dari apa yang dilakukan Pak Harto pada tahun 70 ketika mendirikan BKKBN, mengawali pembangunan nasional? Apa yang dilakukannya? Memperbanyak penyuluh KB. Caranya bagaimana? Mengatur demografi Indonesia yang semula punya anak rata-rata 6 sampai ke atas sampai 12-13 menjadi coba 2 atau 3 orang. Efeknya apa? Makanan yang tersedia itu menjadi cukup bagi keluarga berempat, uang yang tersedia menjadi cukup untuk biaya sekolah dan berobat, ya, sehingga anak-anaknya menjadi tumbuh baik dan yang hari ini sekarang memimpin Indonesia di mana-mana dengan semua jabatan. Daripada kalau dulu kita bertahan dengan anak banyak dan biaya konsumsinya tinggi. Nah, efek daripada itu terjadi bonus demografi. Negara punya uang banyak karena nggak digunakan untuk beli makanan. Sehingga tumbuhlah Indonesia menjadi negara industri baru di era itu. Tapi sekarang kan kondisinya menurun. Jumlah rata-rata anak naik lagi. Dari tadinya stagnan, naik lagi menjadi 2,3, menjadi 2,4. Yang semula sudah sempat 2,0, bahkan 1,9. Ini naik lagi. Artinya beban bertambah 1. Ingat, jumlah keluarga Indonesia itu 67 juta. Jumlah yang pasang usia subur itu sekitar 40 juta. Kalau 40 juta itu nambah 1 anak, berarti tambah 40 juta orang yang makan tiap pagi. Itu akan membebani anggaran baru. Jangan-jangan situasi ekonomi kita dipengaruhi oleh demografi ini. Ini kan harus dipikirkan dengan cerdas. Siapa yang harus kita prioritaskan sekarang ini? Kalau kita bicara penyakit, kita punya pasukan, namanya puskesmas. Tapi puskesmas kita nggak punya tenaga edukator. Tugas pokoknya puskesmas itu adalah promosi kesehatan. Tapi kalau diperiksa, adakah tenaga kesehatan lulusan promosi kesehatan? Kabarnya belum ada. Kita tidak punya penyuluh-penyuluh kehidupan sehat gitu ya? Nggak ada. Yang ada ya si bidan juga, si perawat juga yang angkat. Tidak pernah terjadi proses yang intens kepada masyarakat yang datang dari rumah ke rumah seperti era dulu. Sekarang
Karena mereka dihujani dengan banyaknya pasien. Mulai dari jam 6 pagi pasien sudah nunggu sampai jam 5 sore. Kapan puskesmas mau turun dari rumah ke rumah? Contoh, saya mau tanya, pernah nggak ketemu petugas puskesmas ketika pandemi COVID turun dari rumah ke rumah menginformasikan bahaya pandemi COVID? Enggak. Masyarakat mengatakan nggak ngelihat. Pertanyaan, ada apa? Itulah problem kita. Harusnya ini yang kita perbaiki dulu. Kemampuan puskesmas dan posyandu jika kita tingkatkan, ada programnya revitalisasi, tapi hasilnya kan nggak optimal. Katanya misalnya dilengkapi dengan 12.000 USG di semua puskesmas di seluruh Indonesia. Targetnya menurunkan angka kematian ibu dan menurunkan stunting. Pak Menteri dengan kesal mengatakan di awal tahun 24, capaian penurunan angka stunting hanya 0,1% pada tahun 23. Kok bisa mau turun ke 14% tahun 24, itu harus terjun 8% dari 21,6 ke 14. Artinya setahun 4%. Kok cuma 0,1? Kalau hanya 0,1, jika ditargetkan 4%, itu berarti 40 tahun. Dan kenapa tidak diaudit? Uang yang habis 30 triliun. Loh, sudah gagal dengan pekerjaan itu, kok mau melakukan pekerjaan lain yang lebih besar lagi biayanya? Dan akan melibatkan masyarakat banyak dan merepotkan semua rumah sakit. Ini yang kita minta, mohon Bapak Presiden evaluasi. Kita bukan tidak respect kepada Bapak Menteri. Kita juga orang dalam, kita ada buahnya Pak Menteri. Tapi kalau kita berbeda pendapat, itu bukan berarti kita bermusuhan, tidak. Ini karena rasa saling sayang dan boleh jadi kita lebih tahu. Karena kita dari bawah hidup kita di dunia itu, gitu ya kan. Jadi tahu betul apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Begitu, buat. Baik, Dok, kita ingin konfirmasi ke Direktur Hukum Obkesindo ini. Bang Joni, secara konstitusi kan hak rakyat itu bukan sekedar hak mendapatkan pengobatan, tapi hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat, untuk tidak sakit, itu hak masyarakat gitu ya kan. Yang kalau ini kan cek kesehatan gratis ini akan mengecek soal kesehatannya. Kalau ternyata dia sakit, belum tahu lagi kita programnya apa gitu ya kan. Suara-suara itu. Nah, menurut Anda, apakah langkah yang sekarang ini menurut observasi Anda sudah memenuhi hak-hak konstitusional rakyat untuk mendapatkan hidup sehat itu gitu? Mendengar itu saya berpikir tanpa pagar, berusaha untuk mencari justifikasi. Menggunakan diksi gratis itu selalu punya cerita yang berujung kepada kekeliruan. Ada rumah gratis, dikoreksi. Ada juga hal yang sama seperti itu. Jadi, pembuat kebijakan, apalagi berkaitan dengan kesehatan masyarakat, kesehatan yang merupakan hak mendasar, itu harus pakai ilmu. Harus dikonsultasikan kepada ahlinya. Dalam ilmu kedokteran namanya harus anamnesa dulu soal ini, gitu. Apakah ini adalah intervensi yang tepat? Lebih dari itu, di mana sebenarnya letak dari saya tidak percaya ini sudah menjadi program. Jangan-jangan ini cuma ya semacam cimik kegiatan saja, cek kesehatan gratis. Di mana nih letak dan justifikasinya di dalam sistem pelayanan kesehatan kita? Saya tidak menemukan tuh di dalam undang-undang kesehatan kita dari dulu sampai sekarang kata gratis gitu kan. Justru ini adalah hal yang terbalik dari misi atau konsideran undang-undang kesehatan yang diperjuangkan oleh Menteri Kesehatan yang sekarang ini, yaitu industri kesehatan nasional gitu kan.
Jadi ada pertanyaan paradigmatik dan sistemik di mana ini sebenarnya letaknya kalau kita ingin uji berdasarkan sistem, berdasarkan undang-undang kesehatan, dan berdasarkan ilmu kesehatan masyarakat itu sendiri. Jangan-jangan ini tidak memiliki kedua hal itu, justifikasinya maupun basic scientificnya. Tadi panjang lebar telah dijelaskan. Kalau setelah diperiksa ini untuk apa? Gitu. Apakah diperiksa, ya akhirnya saling berkelakar menunjukkan hasil periksaannya, kolesterol Anda tinggi, ya berarti banyak makan lemak gitu. Saya punya klasifikasi penyakit yang seperti itu menjadi ya candaan gitu kan. Tapi lebih dari itu kan sebenarnya dengan postur dan profil kesehatan masyarakat Indonesia itu kan intervensinya lebih tepat dan menemukan sasarannya kan adalah preventif, promotif preventif. Bang Dr. Abilinsah Siregar ini kan ahli dalam bidang itu. Untuk mengatasi orang tidak diabetes atau katakanlah kolesterol, kan dimulai dengan tidak mengkonsumsi kadar gula yang tinggi. Jadi promotif preventif itu mestinya menjadi, dia punya basic argumentasi, teori, dan juga justifikasinya, dan itu yang tidak dilakukan. Akan sangat menggema dan mendapatkan dukungan serta efisiensi jika yang dilakukan adalah promotif preventif. Dengan misalnya secara struktural memperbanyak ahli-ahli atau profesi yang menggemakan, yang mensosialisasikan promosi kesehatan. Profesi promkes itu harus kita sokong, kita dukung, kita perbanyak agar masyarakat bisa mengobati dirinya sendiri dengan sistem dan ekosistem yang ada di lingkungan masyarakatnya itu ya. Jadi saya menyoal ini secara saintifik dan sistemik, di mana justifikasinya dan apakah ini sudah dikonsultasikan kepada publik, kepada pakar, bahkan lebih-lebih kepada parlemen misalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat bahwa mengapa Woodnon, kendati pun ini dianggap menjadi satu intervensi, di mana letaknya ini dalam pelayanan kesehatan dalam program jaminan kesehatan nasional? Dengan asumsi bahwa ada anggaran yang dikeluarkan untuk itu, dengan kondisi sekarang ini yang harus efisiensi, adalah lebih tepat dan bijak apabila ini diintegrasikan dengan sistem jaminan kesehatan nasional, yaitu BPJS Kesehatan. Kita tidak mendapatkan klarifikasi itu, dan kalau ini diintegrasikan akan lebih tersistem. Karena kalau masuk ke dalam sistem JKN atau BPJS Kesehatan dengan ditangani oleh baik itu dari klinik, puskesmas ataupun ke rumah sakit, dia akan ada kelanjutannya yang bisa di-maintain, bisa dirawat secara lebih holistik, lebih tersistem gitu kan. Ketika si A diuji cek kesehatan gratis, lantas setelah itu apa? Apakah itu hanya sekedar menjadi kegiatan sosial saja, atau itu merupakan bagian daripada treatment? Kita tidak menemukan penjelasan lebih lanjut setelah kesehatan gratis itu dicek, lantas untuk apa gitu kan. Jadi ini kan tidak, pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan itu kan tidak bisa membuat kebijakan tindakan yang lepas dari konteks dan sistemnya gitu kan. Itu yang kedua. Yang ketiga, hemat saya, kebijakan kesehatan ini kan harus berorientasi kepada masyarakat yang lebih banyak, masyarakat yang lebih rentan, dan dalam kacamata birokrasi dan pengelolaan pemerintahan ini kan harus mengacu kepada rencana pembangunan nasional jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kalau kita ingin melihat ke belakang, tahun 2024 Bappenas mendeklar dan mengemukakan bahwa 9 dari 10
indikator atau target yang ada dalam rencana pembangunan nasional jangka menengah, 10 dari 9 bidang kesehatan itu kan gagal mencapai target dalam hal imunisasi bayi. Hanya 60% dari target 91%. Gagal menurunkan prevalensi stunting dari 21 sekian persen menjadi 14%. Penurunannya tidak sampai 1%. Kemudian gagal menurunkan prevalensi perokok pemula. Itu juga gagal. Padahal itu kan adalah indikator berbangsa dan bernegara yang harus dilanjutkan oleh Menteri Kesehatan. Jadi problemnya di mana, intervensinya entah di mana. Jadi ada nyamuk di kepala, ditimpuk di kaki. Jadi tidak tepat sasaran ini menjadi soal yang patut kita kritisi agar tidak menjadi tidak efisiensinya anggaran negara kita. Kendati pun ini juga harus ditanya, ini anggarannya dari mana? Kalau memang ada anggaran untuk cek pemeriksaan kesehatan gratis ini, hemat saya lebih bagus diintegrasikan, disalurkan lewat mekanisme BPJS Kesehatan agar ada tambahan aset netonya atau pendapatan dari BPJS Kesehatan. Dan jangan-jangan ini adalah ya sekali cek selesai, cek kesehatan keluar hasil lantas itu selesai gitu. Dan itu kan tidak benar sebenarnya. Dalam hukum namanya ada yang namanya zakwarneming. Kalau seseorang membantu orang dalam kecelakaan lalu lintas, dia harus tuntaskan membela itu, harus menyelesaikannya. Jadi jangan sampai ini cek kesehatan gratis, lantas itu terjadi pengabaian. Itu kekeliruan, bukan saja secara kemanusiaan atas kesehatannya, tapi juga secara kebijakan atas kelirunya. Dan untuk itu, kita tidak redo hal itu terjadi. Dan lantas, kemana data kesehatan dari cek kesehatan gratis itu diperlakukan? Nah, mungkin kita akan diskusikan lebih lanjut. Itu banyak mempertanyakan. Dok, ditulis Anda maupun dalam analisa Anda sebelumnya, pembangunan kesehatan ada 4 kuadran yang sebaiknya atau harus dilakukan, ya kan? Dan soal pengobatan, soal pemeriksaan itu kan hanya bagian kecil. Anda bisa menjelaskan kembali soal itu nggak? Supaya biar nyambung gitu. Ya, ini memang sejenis ideologi kesehatan ya, disebut sebagai status kesehatan yang pernah dikemukakan oleh seorang public health Inggris tahun 1974 ya, Hendrik Bloom. Mr. Hendrik Bloom ini mengemukakan bahwa status kesehatan seseorang itu ditentukan oleh 4 faktor. Mulai dari yang terbesar itu yang mengancam kesehatan dan status kesehatan itu namanya lingkungan, environment. Itu 50%. Dan ini kuat, besar, tak terduga, dan boleh jadi tak mampu diatasi oleh manusia. Ya, contohnya pandemi COVID. Apa yang mau dibuat? Kan begitu. Yang kedua terbesar itu namanya behavior, perilaku, perbuatan saya, ketidaktahuan saya, yang basicnya saya tidak tahu. Itu berkontribusi 30% terhadap dampak status kesehatan kita. Contoh misalnya, mengapa Indonesia yang berpenduduk nggak sampai 300 juta bisa menjadi negara dengan urutan kedua ya terkena prevalensi penyakit tuberkulose yang mengancam paru-paru, yang otomatis menurunkan daya tahan tubuh, yang otomatis paling rentan kalau ada virus. Seperti pandemi COVID kemarin. Semua yang punya problem paru habis. Kan gitu. Nah, dibandingkan dengan juara 1 dan juara 3. Siapa itu? Juara satunya India. Penduduknya 1,3 miliar. Juara 3-nya Cina. Penduduknya 1,5 miliar.
1,3 M, 1,5 M, kok bisa nyusup Indonesia yang penduduknya nggak sampai 300 juta? Ada apa? Kok orang Indonesia itu kesannya semuanya punya masalah dengan paru-parunya? Ada apa? Apalagi kalau lingkungannya buruk, perilakunya buruk. Wah, ini bahaya buat Indonesia. Bahaya kita. Ini akan menggerus umur harapan hidup, produktivitas, tingkat kecerdasan. Kemudian ada lagi prestasi-prestasi olahraga kita nggak akan pernah di atas. Selalu di bawah. Jadi 80% ditentukan oleh lingkungan dan perilaku ya. Perilaku. Nah, sisanya 20%. 10% lagi itu genetik, turunan. Kalau ayah ibunya atau salah satu di antara diabetes, maka anaknya akan terkena risiko diabetes. Sepanjang hidup dia harus jaga supaya tidak jadi diabetes. Tapi lengah sedikit langsung jadi. Nah, yang 10% lagi apa? Upaya kesehatan. Yang dikerjakan di fasilitas kesehatan, mulai dari paling bawah puskesmas sampai rumah sakit kelas A. Itulah pemeriksaan dan pengobatan ya. Pengobatan kuratif 10% saja. Nah, sekarang kalau kita geser ke sini, kita melupakan dua faktor terbesar, lingkungan dan perilaku. Wah, kita salah besar. Salah besar. Di perilaku ini banyak yang masih bisa kita kerjakan. Masih banyak. Kementerian Kesehatan boleh kontrol semua itu, peredaran makanan itu menyehatkan atau tidak. Kalau kita pergi ke negara tetangga, kampanye makanan sehat itu gencar di mana-mana. Kita tahu juga mobil-mobil pegawai Kementerian Kesehatan gencar juga kampanyenya. Cuma persoalannya implikasi implementasi di lapangan seperti apa? Ada nggak kotak rokok ditulis plus 18? Pernah nggak dirazia yang di bawah 18? Itu hanya diperbolehkan 18. Tapi masih ada lagi larangan. Jangan asap rokok mengenai siapapun kecuali si perokok itu sendiri. Dan ternyata penelitian Kementerian Kesehatan yang dilakukan oleh Direktorat Promosi Kesehatan, tempat terbanyak yang terpapar asap rokok itu namanya ruang makan. Baik di rumah maupun di kedai-kedai restoran. Kok bisa di tempat makan? Nah, bisa nggak diperbaiki itu? Jadi banyak pekerjaan lebih penting dan berdampak positif terhadap perbaikan kesehatan daripada mencari-cari yang ujungnya menjadi beban. Ini yang kita minta kepada Bapak Presiden supaya dievaluasi. Masih ada cara lain yang lebih mudah, lebih fokus dengan biaya lebih mudah, hasilnya lebih tinggi, manfaatnya kepada bangsa dan negara dan tidak menimbulkan beban pembiayaan yang besar. Prioritas pada yang 80% tadi ya? Iya, ke sana diprioritaskan. Caranya gimana? Tingkatkan edukasi masyarakat. Kita kasihan yang di luar sana. Mereka melakukan kesalahan bukan karena tahu, tapi karena tidak tahu. Dan ketika tidak tahu, muncul adiksi. Ketika muncul adiksi, tidak bisa dikalahkan nafsunya untuk tidak meneruskan perbuatan salah tadi itu. Tanya itu para kawan-kawan kita yang merokok, nggak bisa berhenti. Kecuali memang motivasinya tinggi. Tapi kalau nanti suatu hari terdapat serangan, yang disesali siapa? Ya Menteri Kesehatan. Kok saya nggak diingetin dulu bahwa ini tidak boleh? Nah, ini yang mungkin dalam bahasa hukum. Hak hukum itu yang seperti itu. Ya Bang Joni, hak rakyat, hak masyarakat untuk mendapatkan edukasi kesehatan untuk memperbaiki lingkungan dan perilaku hidup sehat itu menurut Anda sudah dipenuhi negara belum? Belum secara lengkap karena 80% lingkungan, 20% perilaku. Sisanya adalah pelayanan kesehatan dalam arti tindakan medis dan lain-lain kan. Jadi kan target terutamanya itu adalah di pelayanan primer. Dalam hal ini maksud saya adalah promotif preventif gitu kan. Kementerian Kesehatan itu kan bukan kementerian perobatan, bukan kementerian mengobati. Dia lebih dari sekedar mengobati. Cek kesehatan itu sejatinya adalah cek penyakit gratis kan. Karena yang diperiksa penyakitnya apa gitu. Jadi Undang-Undang Dasar kita juga adalah layanan kesehatan, bukan layanan pengobatan gitu kan. Jadi dengan belajar dari apa yang teorisasi oleh Bloom tadi, yang dijelaskan oleh Dr. Abidin Shah, maka kita
sebagai kebijakan bernegara dalam negara kesejahteraan, ya kesejahteraan atas kesehatan rakyat itu adalah ya menata cara hidup yang baik, perilakunya dengan kondisi lingkungan yang sedemikian rupa. Lingkungan kita kan sebenarnya sehat, tetapi dibuat menjadi tidak nyaman dan tidak sehat. Alamnya bisa membuat rakyat Indonesia, keluarga Indonesia tidak stunting dengan sumber alamnya, dengan lingkungannya, dengan pertaniannya, dan seterusnya. Tapi itu kan tidak diperhatikan sebagai penyokong atau sistem dukungan yang ada di dalam kebijakan. Jadi kalau lagi-lagi dipertanyakan apakah itu sudah mempertimbangkan semua, saya pikir itu harus dikembalikan lagi kepada bagaimana sih kondisi, postur, profil kesehatan rakyat kita. Dan karena itu promosi kesehatan, kemudian preventive approach itu harus menjadi program utama yang harus diemban oleh Menteri Kesehatan. Ketika itu diabaikan, ketika itu tidak diperbaiki, ketika stunting pada anak tidak dibenahi mulai dari sebelum adanya kelahiran, malah bahkan sebelum masa perkawinan atau pernikahan, malah itu berarti kita menunggu saja problem yang lebih serius daripada stunting. Jadi kalau 9 dari 10 indikator yang sebelumnya gagal, mestinya berangkat dari sana, memperbaiki yang belum selesai, mengerjakan yang gagal sehingga dia mencapai target, dan itu mestinya yang dilakukan. Saya tidak memiliki argumentasi yang utuh mengapa cek kesehatan gratis itu dimaksudkan hanya sekedar cek saja, tidak diintegrasikan dengan jaminan kesehatan nasional. Dan kemudian bagaimana sih tindak lanjut setelah cek kesehatan gratis itu, dan sebenarnya setelah data kesehatan mereka diperoleh, lantas diperlakukan untuk apa? Itu juga sebenarnya pertanyaan publik, karena di dalam Undang-Undang Kesehatan, data kesehatan itu kan bersifat private, tidak boleh dibawa ke sana kemari karena dia adalah rahasia daripada si pasien atau warga masyarakat yang diperiksa kesehatannya itu. Dan kita harus memastikan, meminta kepastian bahwa data kesehatan itu tidak dibawa ke lain-lain hanya demi kepentingan kesehatan daripada warga masyarakat yang memeriksa kesehatannya itu. But, Bang Joni, ada satu hal lagi. Tadi Bang Dr. Abidinsyah Siregar juga menyampaikan soal Promkes, promosi kesehatan. Direktoratnya ada promosi kesehatan ya. Nah, tapi kita ternyata tidak, dari cerita Dr. Abidinsyah, kita tidak punya tenaga penyuluh hidup sehat atau tenaga promosi kesehatan yang profesional. Itu artinya kan hak masyarakat untuk mendapatkan edukasi itu terabaikan. Bisa disebut seperti itu nggak? Ya terabaikan, karena kalau secara profesional itu disediakan seperti halnya profesi tenaga kesehatan yang lain, maka dia akan ada kemajuan signifikan. Tolong saya diluruskan kalau keliru. Ada nggak profesi tenaga promosi kesehatan di dalam Undang-Undang Kesehatan kita? Ada. Nah, dia bagian dari ketenagaan dalam puskesmas. Dari 17 program itu, nomor satunya malah program promosi kesehatan. Tapi personilnya siapa? Personilnya justru tidak ada. Kalau gizi ada sekolahnya, kalau bidan ada sekolahnya, perawat ada sekolahnya, kan begitu ya. Sehingga ada yang melakukannya. Pengobatan ada dokter, ada yang melakukan. Tapi promosi kesehatan siapa? Ya ini juga orangnya. Ya kapan sempatnya? Ya jadi kita seperti ibarat kita mau main bola, mau menyerang, tapi kita nggak punya striker gitu kan. Ya, semuanya entah di mana ya, mungkin solusinya dia jadi back, gimana semua jadi poros halang. Kita tidak akan punya rencana untuk menerobos sampai ke gawang dan gol gitu kan. Jadi ibarat kita sedang mau perang, tapi kita nggak punya senjata perangnya gitu.
menghadapi postur kesehatan kita yang seperti itu, yang menurut postulat WHO, solusinya adalah prokes. Gitu ya Pak Ketua ya? Betul. Saya ingin tambahkan ya, kalau kita melihat kenyataan ya, tren prevalensi penyakit itu dengan melihat hasil riset kesehatan dasar tahun 2018, begitu juga tahun-tahun berikut kalau mau dilihat ya, itu ada yang menarik. Penyakit-penyakit tidak menular itu menyeruak naik dan sekarang jumlahnya mendekati atau malah sudah melampaui 70% dari jumlah total orang sakit. Apa itu tidak menular? Tidak menular itu ya perbuatan diri sendiri yang terjadi pada tubuh akibat perilaku ya. Karena perilaku, apa yang terjadi? Dan ada yang lebih bahaya, bukan hanya jumlah bertambah ya, tetapi umurnya makin muda. Sekarang stroke 15 tahun sudah kena, hipertensi 15 tahun sudah kena, kemudian gangguan ginjal sudah kena di 18 tahun, gangguan paru 18 tahun. Artinya kalau dulu cerita stroke yang kebayang itu orangnya sudah tua. Sekarang anak muda. Artinya apa? Proses ya buruknya penyakit itu semakin dini. Semakin dini. Kalau kita lihat jumlah orang dengan keadaan berat badan lebih, obesitas. Lihat ke riset tadi itu. Baik obesitas tingkat 1 maupun tingkat 2, itu kalau dijumlahkan itu sudah di atas 100 juta. Artinya 100 juta dari penduduk Indonesia yang 280 juta itu adalah kelebihan berat. Dan ini adalah orang-orang yang sebentar lagi jatuh ke diabetes, akan jatuh kepada serangan jantung, akan jatuh kepada gangguan ginjal dan macam-macam. Itu semua rupiah besar. Yang belum tentu BPJS manapun. Maka heran kita ketika menteri mau mengendorse asuransi swasta. Ada apa? Kok nggak hulunya yang direm? Kok bicara hilir? Jangan dihilirisasi dong kesehatan. Ini kebalik ya dengan industri ya. Kalau industri mungkin hilirisasi ya, supaya kebermanfaatannya berkembang. Tapi untuk kesehatan jangan. Harus balik ke hulu ya. Huluisasi. Kejar ke hulu. Beri kecerdasan kepada rakyat. Kita dulu ya hari ini masih lumayan kesehatan dibandingkan dengan anak-anak kita yang lebih muda ya. Keturunan kita yang lebih muda. Kenapa? Karena dulu kita itu masuk sekolah yang tertulis bersih pangkal sehat. Gitu kan? Hemat pangkal kaya itu masih ada. Sekarang dinding sekolah nggak ada lagi tulisan. Dan itu tidak diajarkan lagi. Dan kondisinya sungguh naif ya. Kita punya guru, mantan Menteri Kesehatan juga, Prof. Farid Anfasa Muluk. Suatu ketika waktu kami di Konsil Kedokteran Indonesia, beliau mengatakan, persoalan Indonesia hari ini adalah ketika IKIP tidak ada lagi alias ditutup. Artinya, tidak ada institusi pendidikan yang khusus melahirkan guru di Indonesia lagi. Artinya, yang ngajar anak-anak kita mungkin punya ilmu, tapi tidak mampu mengajarkan. Jadi hanya menyuruh anak belajar, tapi tidak memberikan pengajaran. Ini problem kita. Anak-anak kita sekarang coba. Apa yang mereka suka? Gadget. Sementara negara lain sudah tobat nih. Sampai 15 tahun gak boleh pegang HP. Jawaban. Udah terjadi huluisasi yang hebat. Jadi kita jangan pergi ke hilir. Ini gak mampu kita membiayainya. Satu kementerian ini bisa memakai semua anggaran gak cukup. Atau karena mungkin begini, kalau bicara hilirisasi kesehatan, ini akan menjadi pembenaran terhadap industri kesehatan nasional. Begitu kan? Ya, banyak ini di dalam konsideran Undang-Undang Kesehatan yang diinisiatifi oleh Menteri Kesehatan. Bahkan diundangkan ya. Bahkan menjadi undang-undang. Jadi ketika ini menjadi diskusi, apakah ini berhadap-hadapan dengan prinsip negara kesejahteraan kita, yang negara religius welfare state ini. Jadi beralasan jika kemudian cek kesehatan gratis ini dianalisis oleh pandangan publik, apakah ini dalam rangka itu gitu. Sehingga kita harus kemudian berani untuk bisa kalau ketua Opkesindo meminta evaluasi, itu beralasan. Jadi kebijakan itu memang harus diuji
kebijakan kesehatan ini bukan kebijakan yang tanpa ada ilmunya. Dia harus diuji berdasarkan saintifik. Dia harus dikonsultasikan dengan ahlinya, dengan profesi kesehatan junto kedokteran. Pun demikian dia harus dikonsultasikan kepada publik lewat mekanisme parlemen misalnya, dan dikonsultasikan kepada organisasi profesi ataupun asosiasi rumah sakit ataupun asosiasi promosi kesehatan, tenaga kesehatan gitu. Tapi genealogi sekarang ini kan Menteri Kesehatan ini kan tidak dekat dengan organisasi profesi. Pak Abidin, ini kan lagi muktamar ID. Kenapa Menteri Kesehatan nggak hadir di muktamar? Oh iya, saya tidak dapat kabar. Saya tidak tahu apakah datang atau tidak, ya kan? Yang kedua, mestinya sebagai stakeholder, Menteri Kesehatan itu kan Ramah pejuang terdepan pandemi COVID, terdepan dengan yang menyampaikan terima kasih di situ, penghargaan ya. Semestinya Menteri Kesehatan itu berakrab-akrab dengan organisasi profesi. Tetapi misalnya Menteri Agama, Wakil Menteri Agama Romo Raden Shafii datang ke kantor MUI sebagai stakeholder utamanya. Mestinya Menteri Kesehatan tanya dan datang ke Ikatan Dokter Indonesia, Perhimpunan Dokter Gigi Indonesia, Perhimpunan Perawat Nasional Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia. Ini malah kolegiumnya dibubarkan. Itu kan undang-undang kesehatan. Jadi ini ingatan publik itu tidak bisa dihambat untuk menginterkoneksinya dalam analisis kebijakan-kebijakan Menteri Kesehatan yang patut saja untuk ada apakan gitu ya, dipertanyakan dan bertanya ada apa ya gitu ya. Termasuk Adalah hal yang cek kesehatan gratis itu ya? ya ini kan kita kan sedang lakukan Di salah satu ya, bukan hanya cek kesehatan gratis ya, tapi juga kan cek kesehatan mental. Dengan alasan Pak Menteri prihatin 1 dari 10 orang Indonesia punya problem mental. Terus mau diapain? Rumah sakit jiwa ada berapa? Dokter kesehatan jiwa ada berapa? Terus ini karena apa? Jadi kan nggak bisa ditarik ke hilir ini. Itu mesti digeser ke hulu. Ke sana. Perkuat puskesmas. Kemarin tahun 24, ketika publik mengetahui setiap kementerian mendapat alokasi tenaga CPNS baru, Opkesindo langsung merespon dan buat surat kepada Menteri Kesehatan agar 20.000 alokasi CPNS yang disediakan oleh Menpan RB dialokasikan ke edukator kesehatan sebagai tenaga promosi kesehatan. Kalau tadi kita tahu nggak ada orang lulusan dari situ, ya berpikir aja seperti cara berpikir Pak Harto dulu. Yang lulusan IAIN pun tarik, lulusan sekolah mana-mana tarik, asal memenuhi persyaratan minimal dan diberi pelatihan. Tugaskan datangi ke tiap rumah. Hanya mengingatkan hak mereka dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan. Kan sampai sekarang aksesnya rendah. Akses ini kan bukan hanya karena biaya jauh, jarak jauh, tapi mungkin tidak tahu. Buktinya, berapa persen orang datang ke posyandu? Tadi Bung Joni juga mengatakan hanya 61% yang memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan. Ada apa? Kenapa? Apa tidak tahu? Itu lebih banyak tidak tahu atau takut. Aduh nanti di situ saya diapain. Aduh nanti membayar. Padahal semuanya gratis. Nah siapa yang ngomongkan ini? Siapa yang mengajak? Dulu ada lagi misalnya family folder. Semua catatan kesehatan keluarga itu ada di dalam satu map. Sehingga kita dari puskesmas bisa kontrol. Bisa ingat. Itu anaknya gimana ya? Sudah kita cek ke sana. Turun kita dari rumah ke rumah. Inilah sebenarnya prinsip pelayanan kesehatan dasar. Jangan ditambah dengan beban baru. Dengan pekerjaan baru yang seakan-akan menjadi seperti sebuah rumah sakit kecil. Yang membuat dia akhirnya nggak bisa bergerak. Kekuatan dia ada pada kaki. Tapi kakinya udah dibebani macam-macam. Bagaimana puskesmas bisa bergerak? Makanya di puskesmas itu ada namanya puskesmas keliling. Keliling artinya apa? Ya bergerak. Dia hanya sebuah tempat, tapi aktivitasnya adalah dari rumah ke rumah.
Mindset ini yang harus dipertahankan, dan ini model yang sangat bagus yang dicontoh banyak negara di dunia yang pada zamannya kita sukses. Kenapa tidak diteruskan? Kenapa kita mesti istilahnya seperti di negara anu, seperti di negara anu? Kok ngomongnya seperti di negara anu? Kita punya sudah yang terbaik sesuai dengan budaya, kondisi, iklim, dan geografi kita. Udah clear sampai di situ. Tinggal pemberdayaannya. Jangan sampai ada informasi misalnya masih ada hampir 2.000 puskesmas nggak punya dokter. Sementara lulusan dokter katanya udah 13.000 orang setahun. Masa ngisi 2.000 aja nggak bisa? Sampai bertahun-tahun, ada apa? Mungkin sistem pendidikan kita juga perlu diperbaiki. Kita udah ketemu dengan Pak Menteri Pendidikan ya, Okesido, untuk melihat kemungkinan membantu situasi. Karena 13.000 lulusan ini semuanya nggak mau ke lapangan. Beda dengan zaman dulu, semuanya siap ditempatkan di seluruh Indonesia. Yang sekarang nggak mau. Kenapa? Mungkin karena sekolahnya bayarnya mahal, ratusan juta. Sehingga begitu tamat ya nggak mau kemana-mana. Nah, kalau begitu kondisinya, coba diciptakan ikatan dinas sejak tahun pertama. Setiap fakultas kedokteran negeri menyediakan ikatan dinas sekian ratus slot setahun yang akan ditempatkan di daerah terpencil. Sehingga tidak ada problem kekosongan dokter ya? Tidak. Dan mereka sudah diangkat jadi PNS dan bergaji. Loh, siapa yang nggak mau? Tapi kalau nggak mikir, apa yang bisa dibuat? Gitu. Dok, kembali ke tulisan Anda yang beredar yang menginginkan Pak Presiden Prabowo mengevaluasi langkah-langkah cek kesehatan gratis ini. Kalau saya bisa menangkap, sebenarnya Anda ingin Pak Presiden Prabowo, pemerintahan Pak Prabowo ini tidak ingin kembali gagal mengedukasi rakyat agar lingkungan dan perilaku hidup sehatnya terbangun. Bisa disimpulkan seperti itu? Ya, kesimpulan yang tepat seperti itu. Keyakinan dunia itu, pendekatan kesehatan terbaik itu adalah promotif dan preventif. Ada satu buku di tahun 15 itu menjadi anutan dari banyak negara. Itu disebut di buku itu, "This is the beginning of the end of the world of medicine." Sekarang sudah waktunya kita perang kepada pengobatan. Ada apa? Ternyata era 4.0 ini poinnya adalah back to nature. Artinya kembali kepada kehidupan alami. Natural ya? Sayuran, buahan gitu. Kurangi gula, kurangi lemak, yang gitu-gitu. Nah, kalau sudah begini dunia maunya, kenapa tidak Kementerian Kesehatan memperbesar endorsement di bidang ini, di promotif preventif ini, gitu. Kalau kita geser ke kuratif, emang kita punya apa? Coba. Rasio dokter kita sangat amat sedikit dibanding penduduk, gitu ya. Jadi, jangan takut. Banyak negara lebih rendah kualitas ekonominya dari kita, tapi mereka sukses ngurus kesehatan. Caranya gimana? Efisien dan efektif. Baik, Dok, terima kasih. Mudah-mudahan pemerintahan yang dipimpin Pak Prabowo ini bisa mengevaluasi kembali dan kita berharap tidak mengulangi kegagalan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya yang menurut Bappenas 9 dari 10 itu gagal ya. Karena itu sebenarnya bukan cuma mengevaluasi kebijakan. Saya juga masih ragu apakah itu kebijakan, tapi adanya ini yang kita dengar sebagai cek kesehatan gratis, tapi sebenarnya juga mengevaluasi apakah Menteri Kesehatan ini sudah memenuhi lagi 9 dari 10 yang tertunda pencapaian targetnya. Jadi ya perlu cek juga Menteri Kesehatannya dalam melaksanakan kinerjanya. Ya seperti itu tadi, stunting 30 triliun hasil 0,1, ya jangan didiamin dong. Itu kan amanat negara. Peraturan Presiden 72 tahun 21. Konsekuensinya harus tercapai. Siapa lagi yang lebih kuat bicara kecuali Presiden? Kan gitu. Kalau itu nggak dilaksanakan, kok dibiarin? Evaluasi jawabannya kan gitu. Ya mudah-mudahan
Menteri Kesehatan lulus dalam evaluasi, kan gitu ya. Tapi kalau enggak, ya memperbaiki bukan sebuah kemunduran nih, itu sebuah keberanian gitu. Baik, Dok. Bang Joni, kita nantikan apakah suara yang kita sampaikan ini menjadi perhatian pemerintah, khususnya Presiden Prabowo, untuk mengevaluasi kembali efisiensi dan efektivitas kerja para menterinya. Kita nantikan saja. Pemirsa, nantikan telah menarik lainnya hanya di Jurnal Politik TV yang diberdayakan oleh visibangsa.com, media merdeka mencerahkan bangsa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Anda menyaksikan Just Talk, Justice Talk Show. Bincang-bincang keadilan, politik, hukum, ekonomi, dan budaya bersama Hadi Priyono dari Jurnal Politik TV yang diberdayakan oleh visibangsa.com, media merdeka mencerahkan bangsa.